Selamat datang teman-teman di Kemenpeu Talks di episode ketiga ya. Wah, saya nggak nyangka nih ternyata Kemenpeu Talks ini bisa sampai episode ketiga. Saya kira episode utama langsung bungkus, ternyata kita masih lanjut sampai ke episode yang ketiga. Nah, di episode yang ketiga kali ini teman-teman kita akan membahas terkait dengan apa saja yang sudah kita pelajari ya selama kita mengikuti Latsar CPNS PU ini di agenda yang ke-1. Sudah kira-kira 4 hari ya kita belajar, mulai kita belajar terkait dengan wawasan kebangsaan, bela negara, analisis isu kontemporer, dan lain-lainnya. Nah, apa aja sih yang kita bahas di pelajaran-pelajaran tersebut nanti akan kita dengar dari teman-teman kita seperti biasanya. Oke, silakan ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu apa aja yang udah kita pelajari selama 4 hari ke belakang ini. Silakan. Tes tes ada suara? Ada Ya suaranya. silakan Mas Noval. Ya. Terima kasih Bang Maulana. Uh, Mungkin dari kita hari pertama udah saat ini kita udah diberikan banyak materi yang menarik nih dan bermanfaat. Mungkin materi yang pertama dari saya yaitu kita ada membahas mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Di materi ini kita ada membahas mengenai fenomena yang tengah ramai kemarin diperbincangkan, yaitu fenomena kabur air dulu. Fenomena ini ramai dikarenakan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda terhadap nasionalisme seseorang. Karena di sini terdapat banyak pro kontra, dan di sini juga banyak uh, pandangan negatif, positif mengenai fenomena tersebut. Selain itu, di materi wawasan kebangsaan dan bela negara ini, kita juga ada membahas mengenai 4 nilai dasar berbangsa dan bernegara nih. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan mengenai materi yang 4 nilai dasar dan bela negara ini nih? Ayo, siapa? Oke, aku izin nambah ya, Bang. Oke, di 4 nilai dasar bela negara ini, sebelum ke situ eh, mau nambah juga terkait isu kabur aja dulu ya. Ini berkaitan dengan algoritma kebangsaan kita. Jadi di sosial media sekarang ini kayaknya kita sebagai ASN perlu untuk memperbaiki algoritma sekarang, yaitu dengan menambah konten-konten yang berpesan tentang kebangsaan, tentang bela-bela negara. Tapi isinya tidak memaksa. Jadi nanti dalam algoritma ini terdapat dasar konseptual algoritmanya, yaitu Pancasila sebagai core engine, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai protokol, RPJPN dan RPJMN sebagai peta jalan pembangunan. Sehingga diharapkan akan memunculkan 5 nilai inti algoritma, yaitu keadilan, gotong royong, inklusivitas, integritas dan pelaporan. Sebagai ASN perlu banget kita menjadi pelopor algoritma kebangsaan yang baik. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi. Iya, oke Kak, mau nambahkan lagi Kak. Jadi eh, tadi sudah disampaikan sama Bang Noval dan Kak Miftah mengenai materi hari pertama yaitu nasionalisme dan konsensus dasar negara, dasar negara. Nah, ini aku mau bahas mengenai hari ketiga dan hari keempat nih Kak mengenai isu kontemporer. Nah, pada hari tersebut kita mempelajari bagaimana tantangan bangsa Indonesia menghadapi beberapa isu kontemporer yang diterima. Nah, dari isu-isu tersebut itu kemudian kita dapat menganalisa dari isu tersebut. Ada beberapa metode yang bisa digunakan mengenai pembahasan analisa. Yang pertama itu adalah langkahnya menyisipkan atau menyisihkan isu dengan cara metode APTKL dan USG. Itu untuk mendapatkan isu yang lebih prioritas yang ingin kita analisa. Kemudian dari hasil penyisipan tersebut kita perlu melakukan analisa dengan beberapa cara beberapa metode, yaitu metode
analisa pohon akar masalah dan fishbone diagram. Mungkin itu dulu yang dari dapat saya sampaikan, Kak. Mungkin ada yang ingin tambahkan lagi dari teman-teman? Kalau dari topik yang dibahas sama Bang Faiza ini tuh jadi nyangkut sama ini tentang gong dari acara-acara ini yaitu aktualisasi. Jadi kita aktualisasi itu ke bagian inti dari latsar ini kan yang menceritakan tentang proses identifikasi isu kontemporer, membuat rancangan inovasi, eh, apalagi kita menghadapi tantangan-tantangan yang ada di kantor kita sendiri. Jadi kalau menurutku ini tantangan besar banget ya kalau disuruh membuat aktualisasi, apalagi tentang isu-isu kontemporer yang ada di kantor kita sendiri. Itu sih dari aku. Mungkin Ya aku boleh, boleh silakan tambahin kalau nih. ada yang mau tambahin lagi. Iya, Eh, silakan. jadi tuh kan sekitar 4 harian ini kita udah dapat materi nih kan, berbagai macam materi dari yang teknis maupun yang teoritis gitu kan. Nah, kalau yang aku tangkep sih sebenarnya dari 4 hari terakhir ini ada beberapa hal yang perlu di-highlight ya. Misal kayak pertama tuh wawasan kebangsaan, yang mana cara pandang yang utuh bahwa kita satu, kita kayak ada 4 konsensus itu kan, salah satunya ada Pancasila di 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pijakan. Terus yang berikutnya yang harus kita highlight adalah tentang nasionalisme. Nah, rasa cinta yang dalam pada tanah air yang membuat kita nih bangga menjadi bagian dari Indonesia, bukan sekedar slogan. Terus yang berikutnya yang bisa kita highlight juga dari materi-materi kita sebelumnya adalah bela negara. Nggak kayak ada beberapa kalimat teman-teman kita sebelumnya yang pernah mengucapkan, yaitu bela negara itu nggak sekedar mengangkat senjata, tapi juga kontribusi nyata di profesi yang kita anut selama ini gitu. Kayak taat hukum dan ikut membangun negeri ke depannya bagaimana yang lebih baik. Terus yang mungkin yang terakhir deh yang bisa saya highlight juga adalah mengenai integritas dan juga isu-isu kontemporer, di mana kita menilai isu-isu yang berkembang itu ditabrakin dengan integritas kita, kayak keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tindakan, tetap jujur, bertanggung jawab, ya meski ada godaan dan tekanan. Mungkin kira-kira itu sih dari aku yang bisa aku rangkum dari berbagai materi kita yang udah dan pembahasan-pembahasan dari podcast-podcast yang lalu. Gitu. Ada tambahan lagi nih mungkin dari Bang Maulana sendiri atau dari Mas lain atau sama Kak Mai nih. Kalau ada tambahan boleh nih Kak Mai. Boleh. Setuju kali sama bang-abang yang sebelumnya sama kakak sebelumnya yang udah mengutarakan pendapat. Kalau sebenarnya Latsar ini tuh sebenarnya intinya wawasan kebangsaan kita tuh diuji nih. Sama ke nilai-nilai bela negara kita sebagai bentuk integritas kita untuk kita menjadi calon CPNS tuh tahu nggak sih sebenarnya apa yang dibutuhin sama pemerintahan kita. Nah, outputnya itu di isu kontemporer ini yang bakal jadi aktualisasi kita di Latsar. Kan udah dijelasin sama Bang Hudzaifah gimana kita harus cari identifikasi, deskripsikan isu yang ada di sekitar kita, terutama di lingkungan CPNS kita. Terus caranya kita memilah menapis isu itu tersebut. Juga kita udah berasa udah belajar isu tentang kabur aja dulu yang kemarin kita bahas. Terus kita di sekarang tugas kita terakhir adalah mendalami isu-isu tersebut. Ya gitu. Terima kasih waktunya. Bener banget tuh ya. Jadi teman-teman udah denger ya tadi aja yang udah kita pelajari selama 4 hari kebelakang ini, yang mana nantinya seperti yang Kak Mai tadi sampaikan, apa yang kita pelajari ini intinya adalah kita terapkan di lingkungan kerja kita, ya termasuk dari isu kontemporer yang akan kami angkat mungkin nanti ke aktualisasi kami sebagai CPNS Kementerian PU tahun 2024. Oke, begitu saja teman-teman untuk Kemen PU Talks pada hari ini yang episode ketiga. Kita nggak tahu nih apakah ada episode selanjutnya. Nantikan aja, tetap stay tune di Kemen PU Talks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.